Oke, ya Pak. Iya Mas, ada Pak. Itu Pak, izin wawancara mengenai budaya Kepatan di daerah Kalibang ini Pak. Oh, gitu. Budaya Kupatan di Kalibang ini yaitu tidak meninggalkan budaya yang sudah ada, yaitu adat istiadat Jawa. Intisarinya yaitu penutupan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Kalau pertama, kalau budaya kita itu pakai uduk, ya dibuka pakai uduk, lalu ditutup oleh kupatan. Lah, kupatan bermakna atau berfilosofi ya. Filosofi kupatan itu adalah dikasih namanya kupat sama lepet. Kupat itu maksudnya minta lepat atau minta ngapura. Maaf. Kalau lepet itu dipepet atau sudah selesai berarti 0 tidak ada salah, tidak ada salah. Gitu maksudnya. Jadi lengkapnya ya sudah saya jelaskan bahwasanya kupat adalah tradisi di Kalibang ini untuk menutup lebaran, yaitu lebaran yang pertama sampai 7 hari. Nah, diakhiri yang 7 hari. Mau lebaran itu hari Sabtu ya ditutup kupatan hari Sabtu gitu. Nah, filosofinya yaitu kupat maksudnya minta lepat dan minta maaf. Kalau lepet itu disepuro atau artinya dipepet istilahnya sudah tidak ada dosa, sudah ditutup dosanya gitu, tidak ada dosa gitu Mas. Terus apa lagi yang ditanyakan ya? Kan kupat itu dibuat dari janur Pak. Iya betul. Kenapa kok dibuat dari janur, apa tidak bisa digunakan daun-daun lain gitu? Ya bisa. Kalau kupat itu khususnya terbuat dari janur. Karena kalau dari daun pisang namanya tidak kupat. Namanya lontong gitu. Kalau di sini loh, kalau kupat itu ya memang harus jadi janur. Satu, kedua yaitu dari lontar. Daun apa itu buah siwalan itu yang dibuat toa atau legen itu ya, itu lontar juga bisa terbuat dari dua, tapi bentuknya sama. Kupat itu harus segi 4. Dapat tembung kupat, maka segi 4. Kalau tidak segi 5 bukan kupat. Kalau bunder namanya lontong gitu. Kalau lepet Mas, lepet itu panjang dawa. Ya, itu lepet. Itu ya terbuat dari khusus dari janur gitu loh. Untuk budaya Kupatan ini biasanya tuh dilaksanakan di mana Pak? Ya kalau di sini biasanya di musola atau suro-suro yang terdekat gitu. Itu terutama karena apa? Yang tadi untuk menutup hari lebaran yang telah 7 hari selesai gitu. Dan biasanya itu yang menghadiri itu bapak-bapak saja atau ada anak muda gitu Pak? Semua elemen masyarakat di sekitar musola ikut merayakan lah. Yang menghadiri yaitu semua elemen di sekitar musola atau suro itu. Masyarakat sekitar ikut serta dalam merayakan tersebut. Iya, atau ikut menutup, berarti tutup sudah hari rayanya 7 hari. Untuk pembuatan kupatnya itu sendiri bagaimana ya? Kalau itu prosesnya ya dibuat secara, kalau namanya dulu ya kreatif, namanya apa ya, prakarya gitu. Kalau dulu di sekolah dasar-dasar itu ada diajari mulai dari SD kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah ada. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu karena perubahan zaman pendidikan apa yang diajarkan saya tidak tahu. Kalau zaman saya sih nggak ada. Nah itulah kamu sendiri dan kalau saya dulu zaman saya itu SD itu sudah diajari sebagai prakarya. Ada 3 namanya, yaitu kupat pasar kalau di sini dan kupat bawang. Bentuknya beda. Beda. Kalau ada contohnya saya kasih contoh karena ini sudah selesai dengan mewawancarai. Yang mateng ada, tapi aku tidak punya bawang. Nah, gitu. Apa Bapak bisa membuat? Saya bisa. Nah gitu. Dan yang terakhir itu nilai karakter yang terkandung dalam budaya Kupatan ini apa saja Pak? Ya itu saja. Apa itu? Pertama, untuk merayakan penutupan hari raya, ya kan? Kedua, untuk membudayakan budaya tinggalannya nenek moyang kita yang sudah dilaksanakan dulu supaya tidak
putus, diteruskan seperti ini, gitu aja. Dan untuk apa ya istilahnya itu, berkumpul kembali untuk menutup hari raya itu, yang kuncinya di situ, sambil memakan kupat dan lepet. Jadi makanya itu bersama-sama gitu. Ya, kalau kupat dibuat dari beras, kalau lepet dari ketan gitu, Mas. Bentuknya saya punya, kalau mau tahu. Sudah Ya, pernah lihat, Pak. Ya. Gitu aja, Pak. Terima kasih ya. Oke, saya juga terima kasih, minta maaf penjelasan saya kayak memang kurang lengkap. Silakan diklarifikasi lagi gitu. Boleh tanya kepada yang lain. Oke? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Benar-benar kok bagian ngono. Assalamualaikum, Pak. Terus saya mahasiswa UNES sebagai wawancara untuk budaya kupatan ya, Pak. Kita kok carane kupatan itu. Oke. Nah, budaya kupatan itu nopo nggih, Pak? Cara adat. Yen ada saiki itu kan adat cara kene itu harus kupat. Nah, ipan-ipan itu digawa ning langgar, undangan bareng-bareng. Itu dituani masuk bareng-bareng, tangan bareng-bareng. Dan anggo luwe ya digolek karo ya Bareng-bareng. moto ya wis moto kalah pateka. Jadi Dua ngelakat itu. oke, itu dongo sareng-sareng ngoten ya, Pak. Jadi bar dituani tangan bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan kedua jumlah ya orang cara adat, cara punane. Budaya kupatan niku sing nderek niku tiyang sepuh mawon apa enten teng-teng alit. Ya, sanane ya wong tuwa ya. Kadok ya cah cilik bareng. Sedaya warga kampung nderek. Tapi ya sak kene enggak kono dhewe lan kono di langgar kan. Nah, terus niku ya apa ya? Jamaah musyola niku sing nderek. Salah ibu lang kok sing jamaah kono ya, jamaah kono ya. Itu apa niku waktu nih, waktu ada akan kupatan itu kapan sih? Ya. Karena ngene waktu nak bar bodho iki ya esuk. Enak ape? Berbetul itu pitung dino berbetul ngoten. Ya, pitung dino Pak. 8 dino ya, pitung dinane kalau pitoron pitung dino. Esuk Besok jam pinten bisa niku, Pak? itu Jam 7 mau jam 7 jadi bisa. sing gak ninggalno cara adat. Ya, kan ngono. Biasanya itu apa itu cara gawe nih kupat niku pripun? Langkah-langkah gawe kupat kan. Langkah iku carane gawe kupat niku. Sama gawe terus jami beras Ya, napa. janur, nek janur digawe bukan bareng-bareng sak keluarga. Sampai ono kanca ngewangi ya. Ya apa. Ngale, ada ngomong ngale. Bari gawe, engko tesan. Nang gawe ne kingi saiki dikomse gengkak ginting. Oh, itu komen. Nek gak ginting kan. Bengi ku diiseni. Ya, sen apa jeniku? Lepet ya diiseni. Tetan. Tan sambet popon. Gawe nek digodhoke bareng-bareng. Pirang jam ngono. Betul iki bener. Kira-kira pirang jam. Kira-kira pirang jam lek mak nggawe ngodhok opat iku. 4 jam. 4 jam tan. Ini berarti kan besok wis mateng. Oh, terus Gawe iki lawe mau dido jongko lawe. Pesan digo ning gone. itu kan biasanya ngageme janur. Semisal ngangge Jenong, kok janur ana kelapa jenom, darah jenom, semisal ngangge godhong liya niku saged napa mboten? ora iso. Luwe niku apa Biasanya kan enten sing ngangge lontar niku. Ya lontar kena bogor. Iki sing nom, nek nem kan Gak iso aku. suwek kan, bisa lemas. Itu budaya kupatan iki iku apa iki?
pelajaran sing bisa dipundhut nih apa? Saking budaya kupatan ini. Pelajaran sing bisa dipundhut saling kan itu enten tahlilan barang ngoten. Mungkin silaturahmi ngoten nggih, pelajaran. Acara kupatan itu enten tata tertib itu tata tertib Biasa. sarang-sarang tahlilan dolang itu ya itu di sarang-sarang di tangan itu tak atau nawan di matur suwun ampun Yes. ya kita suwun. Permisi Mas Awan, ya katanya paling ganteng di desa ini. Amin. Saya itu Mas izin mewawancarai Mas mengenai budaya kupatan yang ada di daerah sini di Desa Kalipang. Oke Mas, untuk Mas sendiri apa yang Mas ketahui tentang budaya kupatan? Budaya kupatan adalah salah satu adat orang Jawa, suku Jawa tepatnya ya, yang biasanya dilakukan untuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk bersyukur kepada Tuhan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Ya, itu. Untuk budaya kupatan sendiri itu biasanya dilaksanakan kapan Mas? Untuk biasanya ya kalau budaya kupatan dilaksanakan seminggu setelah Lebaran. Ya. Seminggu setelah Lebaran. Iya. Kata-kata orang sini biasanya itu budaya kupatan sering disebut betu kupat. Iya, betu Benar, Mas? kupat. Iya. Itu kenapa ya bisa dinamakan betu kupat itu? Betu kupat. Betu artinya Lebaran untuk orang Jawa. Nah, kupat sendiri kan makanan khas yang jarang ditemui, hanya Ya, waktu 1 atau 2 kali dalam setahun. Waktu Ya. perayaan. Iya. Jadi itu betu kupat ini warga sekitar itu membuat kupat gitu. Iya. Membuat kupat dari daun kelapa yang disebut janur. Nah, jadi Janur kelopo. janur kelapa. Untuk budaya kupatan ini biasanya dihadiri siapa saja Mas? Untuk pesertanya biasanya semua kalangan masyarakat ya, karena ini kan menyangkut dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, biasanya diikuti oleh orang tua, anak muda, anak kecil. Jadi semua elemen masyarakat. Semua ikut elemen merayakan. masyarakat ikut melaksanakan. Untuk budaya kupatan ini biasanya dilaksanakan di mana Mas? Untuk pelaksanaan biasanya ada di masjid atau di langgar. Langgar berarti boleh tidak dilaksanakan di Mas? Enggak Mas, itu di langgar itu musola. Oh, jadi langgar itu kan Iya. di sini sebenarnya musola Musola. gitu. Jadi di musola. Untuk pelaksanaan budaya kupatan itu bagaimana susunan pelaksanaannya? Kalau pelaksanaan biasanya diawali pelaksanaannya kan di langgar. Langgar di musola itu ya? Iya, di musola. Nah, untuk pelaksanaannya dipimpin oleh kiai atau mudin musola, Imam langgar. ya imam langgar. Langgar. Nah, diawali dengan baca Al-Fatihah, tahlil, Jadi sampai doa berdoa bersama-sama. Iya. Setelah itu apa doa saja gitu Mas? Nah, yang seru itu bagian royoan jajan. Oh, jadi itu di langgar masyarakat itu membawa makanan kupat itu. Membawa makanan, ada membawa minuman juga. Iya. Setelah apa itu namanya berdoa bersama, kita makan bersama. Makan bersama. Jadi Lebih tepatnya kan mengambil berkah. berkah makanan yang sudah diberikan doa bersama tadi. Untuk budaya kupatan sendiri ini apa nilai karakter yang kita dapatkan bagi masyarakat itu? Untuk nilai dalam bermasyarakat kan ada nilai Syukur. nilai rasa syukur kepada Tuhan, rasa silaturahmi pada masyarakat sekitar, juga sebagai bentuk
salah satu keharmonisan dalam bermasyarakat. bermasyarakat. Oke. Terima kasih Mas, itu saja. Ya. Terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya bisa diwawancarai. Oke, terima kasih. Halo Mas. Halo. Lihat. Di sini izin bertanya Mas mengenai kebudayaan di Desa Kalipang ini. Iya, silakan Mas. Itu tentang kebudayaan Kupatan. Apa yang Mas Fajar ketahui mengenai budaya Kupatan? Kalau yang saya ketahui kan banyak sih, kalau dari pengalaman di desa ini mungkin Kupatan itu bisa diartikan sebagai kayak kegiatan makan kupat bersama gitu saat menjelang bulan Ramadan di ruahan atau setelah foto, namanya foto kupat gitu kalau di sini. Jadi seperti perayaan gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu lah. Nah, untuk yang merayakan itu mulai orang dewasa saja atau ada anak kecil juga gitu? Kalau di sini merata sih Mas, soalnya kalau ada budaya Kupatan itu semuanya itu pada senang gitu, pada buat kupat, terus ada ngaji bersama dari anak-anak kecil sampai Ada orang dewasa. orang dewasa, semuanya itu di ngaji itu lalu makan bersama. Jadi itu untuk budaya Kupatan itu dilaksanakan di musola yang ada di desa gitu. Iya, soalnya di sini juga kebanyakan kan ada ulama gitu, tidak Minoritas NU. iya, tidak memberikan larangan atau kita kepada kegiatan seperti itu. Dan itu kalau kata-kata orang dulu itu sudah ada sebelum Islam ada, jadi kayak diakulturasi gitu. Dari leluhur gitu. Iya, jadi kayak tradisi masyarakat setempat. Nah, untuk budaya Kupatan ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu menurut Mas Baktiar itu apa? Banyak sih, mulai dari apa namanya, dari kita kesabaran untuk membuat kupat, Kesabaran. tidak mudah, terus kita juga telaten dalam kayak apa namanya, memilih baju yang tepat, janur yang masih muda, terus yang pasti itu ada kebersamaan saat kita makan bersama. ya, terus ada nilai agamis juga, karena sebelum kita memulai acara kita pasti kan Berdoa berdoa. bersama. Ya, seperti itulah kurang lebih. Untuk itu aja Mas. Oke. Terima kasih atas Baik, bersama-sama Mas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kulo saking mahasiswa UNES badhe tanglet nih Bu. Cara gawe kupat. Kalau kupat niku cara gawe pripun nggih? Carane nggih. Carane niku janur. Terus Janur nggih terusan didamel kupat to, Mas. asli. Iku cara damel pripun nggih Bu? Ya dipraktekna lho Mbak, mek janur. Ini lho Mas carane. Ya, Oh niku lagi dibendet ya. nggih lagi temen iki prakteke. Wis janur tua-tua lah ra apa-apa ya Mas. Nah. Oh, cucu kok metu ya? Carane itu lho Mas. Sama Lho. disigar ngoten nggih. Nggih, dibucal sadane Mas. Terus ngeten lha jenengan mboten saged to Mas? Kulo mboten saged ya. Ya Allah. Ngeten nggih. Nggih. Carane ku ngeten. Lah niki janure niki Dibetul-betul. janur mboten kaprah. Layak pakai. Tengrika mboten enten lho Mas. Oh, mboten enten nggih. Bu. Mboten. Mboten ngertos nggih. Ngeten nggih. Badhe ngeten ampun dados niku diisi kalih beras separo nggih. Oh, nggih. Badhe niku. Nah, semisal ngisini bek niku pripun, Bu? Atos, mboten mateng. Atos. Mboten mateng. Mboten mateng niku. Ah, ngeten carane. Dan iki ancen panci janur kok mboten bener ngeten. Jadi Janur biasanya niku Bu, enten janur kan janur. Kupat niku bentuknya beda. nggih niki namine kupat Kupat pasar. oh,
pasar, ngenten Sing sijine niku kupat bawah, ngenten Bedone- kupat luar saking kula mboten saged damel niku. Bedane niku napa? Bentuke ya. Bentuke Padha wae bentuke sing beda, cuma iki kan Nah, janure kadang ana sing cilik, ana sing dawa lek Mas. Nggih, dadi menyesuaikan niku nek janure. Menyesuaikan karo janure. carane ngeten nggih. Lah tetapi kok konyet nggih. Nggih. Lah pripun iki kok panyet ngeten iki? Janure nggih elek kok. Nggih. Nggih pancen jan. Iki nek wis dadi engko terus diisi Mas. Diisi separuh. Separuh terus digodhog Terus nggih. digodhog. Ngeten iki juga Godhoge kupat niku napa niki? biasane niku pirang jam iki? Sekawan Patang jam jam samenten biasanya. nang isi nggih. Beras niku tapi Separuh. digepu susi. Apa beras garing? Nah, berasane mboten Mboten Ora enak kok Mas. Mboten Kan mateng. Enggak mateng. Nggih niku Malah teko iki karo aku. godhoge niku sekawan jam nggih. Lah, sekawan jam langsung tos digantung-gantung ngeten. Nah, ben mboten ben digantung. dadi kotos banyune niku. Lah nek mboten digantung cepet mambu. Ini biasanya kan enten niku Bu. Janur kali lepet digandolo ning cedak lawang. Niku nah. Napa Nggih, niku tradisi buku niku tradisi niku yang sepuh-sepuh riyin. Ini ya Nggih. dudu tradisi kupatan ya. Boten niku tradisi niku kupat matak. Dadi sing ngaten Mas, Oh, nggih nggih. cantik ya. Kados kupat pinipin. Gimana Bu? Oh iya bener, kayak panti pinipin. Nggih, lho saya toh Terus niki. digodhog. Engko terus nek wis iku digondangno Mas ning musala biasane. Tinggi selamatan karo Musala. Biasanya kan enten dudoy gitu. Nggih. Nah, dudoy niku biasanya napa? sayure niku nggih sayur opor, sayur Saged, mangut. mangut nggih saged. Oblo-oblo nggih saged kok Mas. Engko nek takok oblo-oblo ku apa? Iya, pokok niku napa? Oblo-oblo niku ya sing makanan sing wis ngantek kadaluarsa. Wis di. Oh, jadi Wis campur-campur. dipanasi ku Mas, ku jenenge Nget-ngetan. oblo-oblo. Ku jenenge nget-ngetan. Niki namanya janur kupat. Niki kupat pasar niki juga pasar sarang. Eh, gimana Bu? Mater suka gitu. Nggih, nggih. Sami-sami.